Yuk. Yuk mulai. Baik, selamat pagi, atau selamat siang, atau selamat malam bagi Bu Uliah dan teman-teman yang sedang menonton. Kami kali ini ingin mempresentasikan hasil penelitian kami untuk mata kuliah metode non-parametrik kelas S2. Topik yang kami angkat adalah jumlah kendaraan bermotor yang dimiliki mahasiswa Statistika Unair angkatan 2020. Sebelumnya, kelompok kami atau kelompok 4 terdiri dari Dava Setiawan Putra, saya sendiri Alfredi Yowani, dan juga Diana Ulia. Judul penelitian kami. Judul penelitian kami adalah analisis kerandoman jumlah kendaraan bermotor yang dimiliki mahasiswa Statistika Unair angkatan 2020 dengan variabel penelitian jumlah kendaraan bermotor. Lalu pertanyaan penelitian yang kami angkat adalah sampel jumlah kendaraan bermotor yang diambil bersifat acak. Hipotesis. Kami ada dua hipotesis. Yang pertama ada H0 atau hipotesis 0, yaitu sampel jumlah kendaraan bermotor yang dimiliki mahasiswa Statistika Unair angkatan 2020 diambil secara acak. Di sisi lain ada HA atau hipotesis alternatif, yaitu sampel jumlah kendaraan bermotor yang dimiliki mahasiswa Statistika Unair angkatan 2020 diambil secara tidak acak. Kriteria pengujian. Yang pertama, gagal menolak H0 alias menerima H0 itu jika RB kurang dari sama dengan R, kurang dari sama dengan RA, atau asimsik lebih besar dari alfa, atau min Z alfa per 2 kurang dari Z, kurang dari Z alfa per 2. Yang kedua, menolak H0 alias menerima HA itu jika R kurang dari RB, atau R lebih besar dari RA, atau asimsik kurang dari alfa, atau Z kurang dari min Z alfa per 2, atau Z lebih besar dari Z alfa per 2. Ini adalah data yang berhasil kami dapatkan. Kami mendapatkan data ini melalui Google Form yang kami sebar pada tanggal 12 Maret dan dibuka kurang lebih 24 jam hingga pada tanggal 13 Maret 2021. Ini adalah nomor 1 sampai 18. Ini untuk data nomor 19 sampai 36. Yang terakhir, inilah data nomor 37 sampai 50. Karena kami menguji kerandoman sebuah data, maka yang digunakan adalah metode runs atau runs. Presentasi selanjutnya akan dipimpin oleh Dava Setiawan. Baiklah, untuk yang selanjutnya, yaitu perhitungan dengan cara manual. Untuk pertama, kita perlu mengurutkan data terlebih dahulu. Tetapi, di sini kita hanya mengambil dua kategori, yaitu nomor dan jumlah kendaraan. Kenapa? Karena nama di sini tidak berpengaruh terhadap rantes yang kita coba. Untuk yang nomor 1, merupakan jumlah kendaraan yang paling sedikit, yaitu dengan jumlah 1, sampai nomor 27. Lanjut, next. Ini 28 sampai 50, dan 50 merupakan data yang paling banyak. Next. Tentukan nilai N1 dan N2. N1 sama dengan sampel jumlah kendaraan bermotor yang di bawah median. Sedangkan N2 yaitu sampel jumlah kendaraan bermotor yang lebih besar sama dengan median. Dengan rumus seperti berikut. Setengah dikali XN per 2 ditambah XN per 2 plus 1 sama dengan setengah dikali X ke 25 ditambah X ke 26. Lalu kita operasikan sehingga menghasilkan median sama dengan 3. Lanjut. Kemudian, kita menentukan N1 dan N2 dari rantesnya, apakah itu positif atau negatif. Dilihat dari N1. N1 akan menghasilkan negatif, dan N2 akan menghasilkan positif. Seperti pada data berikut. Ini 19 sampai 36, dan ini 37 sampai 50. Dengan keterangan seperti tadi, tanda minus menyatakan sampel kurang dari median, tanda plus menyatakan sampel lebih besar sama dengan median.
sehingga diperoleh N1 sama dengan 19 dan N2 sama dengan 31. Baiklah, untuk selanjutnya akan disampaikan teman saya, Diana Uliah. Baik, selanjutnya adalah menghitung jumlah runs. Karena kita memakai cut point berupa median, yaitu sebesar 3, maka jika ada dua data yang lebih besar dari sama dengan 3, yang berdekatan, maka kita menghitung jumlah runs-nya adalah 1. Begitu juga sebaliknya, jika ada dua data atau lebih yang berdekatan, yang nilainya kurang dari median, maka kita hitung jumlah runs-nya menjadi 1 sendiri. Sehingga setelah kita hitung seperti pada tabel berikut, kita peroleh jumlah runs sebesar 27. Selanjutnya adalah kita mengkonversi banyaknya jumlah runs ke dalam nilai Z. Untuk mengkonversi jumlah runs ke dalam nilai Z, kita memerlukan nilai min dan juga nilai standar deviasi. Nilai min kita peroleh dengan menggunakan rumus 2 dikali N1 dikali N2 per N1 plus N2 plus 1. Selanjutnya kita operasikan sehingga kita peroleh nilai minnya adalah 24,56. Selanjutnya, untuk nilai standar deviasi, kita menggunakan rumus akar dari 2 dikali N1 dikali N2 dikali 2 dikali N1 min N2 min N1 min N2 per N1 plus N2 kuadrat dikali N1 plus N2 min 1. Sehingga setelah kita operasikan, kita memperoleh nilai standar deviasinya adalah 3,29351. Selanjutnya adalah kita menghitung nilai Z. Nilai Z kita peroleh dengan rumus jumlah runs dikurangi dengan min per standar deviasi. Sehingga setelah kita operasikan, kita peroleh nilai Z-nya adalah 0,740850. Selanjutnya adalah kita menentukan daerah kritisnya. Daerah kritis yaitu H0 ditolak jika Z kurang dari min Z alfa per 2, yaitu Z kurang dari min 1,96, atau Z lebih besar dari Z alfa per 2, yaitu Z lebih besar dari 1,96. Selanjutnya adalah kita menganalisis data dengan menggunakan SPSS. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, masukkan data ke software SPSS dengan urutan yang telah disediakan soal. Yang kedua yaitu kemudian klik Analyze, Non-Parametric Test, Legacy Dialogs, dan Runs. Selanjutnya kita masukkan kolom yang mengandung data tadi ke tes variable list dan gunakan median sebagai cut point seperti pada gambar berikut. Selanjutnya, klik OK, maka akan muncul hasil dari pengujian run test seperti pada tabel berikut. Kita peroleh test value-nya adalah median, yaitu 3, dengan data yang kurang dari median, yaitu 19, data yang lebih besar dari sama dengan median ada 31, sehingga total datanya adalah 50. Dan number of runs-nya adalah 27, dengan nilai Z 0,741, dan asymmetric to tail-nya adalah 0,459. Sehingga kita mengetahui bahwa data yang telah kita operasikan dengan perhitungan secara manual dengan SPSS adalah sama. Sehingga dapat kita simpulkan, berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai Z 0,740850, sedangkan tingkat signifikansi sebesar 0,459. Karena min Z alfa per 2 atau min 1,96 kurang dari Z, atau 0,740850 kurang dari Z alfa per 2, atau 1,96, dan nilai asymmetric to tails-nya adalah 0,459, lebih besar dari alfa 0,05, maka hipotesis 0 tidak dapat ditolak. Sehingga hipotesis yang menyatakan sampel jumlah kendaraan bermotor yang dimiliki mahasiswa statistika UNER angkatan 2020 diambil secara acak dapat kita terima. Sekian presentasi dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.